Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan napas kehidupan untuk kita, masih diberikan sebuah kuota umur dalam kehidupan kita, sehingga itu merupakan sebuah anugerah dan kesempatan agar kita mempersiapkan amalan kebaikan sebanyak-banyaknya, karena sungguh manusia yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan amal-amalannya sebelum kematian datang menghampiri kehidupannya. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kaisu, orang yang cerdas itu adalah orang yang mandana nafsahu, yang menundukkan hawa nafsunya dan senantiasa beramal untuk sebuah kehidupan setelah kematian datang. Itulah hakikatnya orang yang cerdas. Maka kecerdasan ini perlu dipandu dengan sebuah petunjuk yang benar, bukan hanya sebatas sebuah asumsi akal semata atau sebatas renungan manusia, karena manusia bisa jadi renungannya salah, bisa jadi hasil renungan pikirannya juga keliru. Maka perlu ada sebuah petunjuk yang benar-benar memang benar, gitu ya, yaitu tiada lain dan tiada bukan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang hal ini merupakan peninggalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk umatnya agar mereka hidup dalam sebuah trek yang benar, agar manusia hidup di jalan yang benar. Nah, ada sebuah nasihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk kita semua agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal dalam kehidupan, tidak menyesal setelah kehidupan di dunia ini, yaitu di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragoka qabla syuglika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya, pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pergunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Pergunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Pergunakanlah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan gunakanlah hidupmu sebelum datang waktu matimu. Yang pertama adalah pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda merupakan sebuah masa yang dimana manusia memiliki badan yang sehat, pikiran yang tajam, dan segala kelebihan yang dimiliki waktu masa muda. Bisa bekerja dengan penuh produktivitas, dan ketika ibadah pun, ketika sholat, ketika tahajud, maka mereka belum merasakan berbagai banyak keluhan fisik, ya, encok gitu, asam urat, dan berbagai penyakit yang identik dengan ketuaan, identik dengan masa tua. Mereka masih ada dalam tahap di mana badannya masih segar, pikirannya masih tajam, dan ini adalah waktu benar-benar produktif untuk menuntut ilmu, untuk ibadah semaksimal mungkin, untuk mengupgrade diri. Nah, maka masa muda ini adalah masa yang sangat emas, masa the golden age, masa keemasan yang dimana jangan sampai tersia-siakan, jangan sampai masa muda hanya dipakai untuk berpoya-poya,
istilahnya itu ada sebuah ungkapan, muda poya-poya, tua masuk surga. Semboyan yang indah, tetapi benarkah ini menjadi sebuah hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya? Sungguh ini jauh sekali dari kebenaran. Karena ketika masa muda dipakai untuk poya-poya, dipakai untuk bersenang-senang, maka sungguh di masa tuanya dia akan mengalami sebuah penyesalan. Penyesalan kenapa masa muda tidak dipakai untuk beribadah, di mana ketika tua berbagai penyakit kan dirasakan. Ketika sholat, ketika beribadah sudah bergelut dengan berbagai penyakit, dan itu kan seperti mengurangi kehusuan dalam sholat kita, dalam ibadah kita, dan lain sebagainya. Maka masa muda harus dipergunakan untuk beribadah sebaik mungkin dan menuntut ilmu sebanyak mungkin, mengupgrade diri menjadi lebih baik, karena ketika usia tua itu sudah sangat melemah, fisik sudah lemah, dipakai untuk belajar juga tidak seperti waktu muda, dipakai sholat juga udah merasakan berbanyak keluhan dan lain sebagainya. Maka jangan sampai di usia tua kita menyesal kenapa tidak menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, membangun aset dan lain sebagainya, agar sampai istilahnya itu jangan sampai di masa muda poya-poya dan akhirnya di masa tua tidak ada sebuah investasi baik dunia ataupun kebaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pergunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa sehat ini adalah kesehatan merupakan sebuah mahkota kehidupan bagi manusia, yang dimana ketika orang sakit melihat kesehatan itu, melihat orang sehat itu merupakan sebuah anugerah yang terbesar. Maka manusia itu ketika sakit pasti dia akan menggelontorkan berbagai harta benda yang dia miliki. Untuk apa? Untuk mengembalikan kesehatan itu. Dan kesehatan baru benar-benar kita rasakan itu sangat berharga sekali ketika kesehatan itu hilang sirna dari diri kita. Ketika sehat, kita hanya berfokus untuk mencari sesuatu yang di luar diri kita, mengejar target, mengejar mimpi. Di dalam kehidupan itu seolah-olah kita menggas terus dalam kehidupan, tetapi lupa untuk mengerem kehidupan, untuk mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan yang begitu besar, yaitu kesehatan. Maka jangan sampai kesehatan ini disia-siakan dan kita baru menyesal ketika kita sakit. Ini sebuah filosofi kehidupan yang begitu dalam agar manusia mendapatkan sebuah kebahagiaan dan tidak dirongrong atau tidak mendapatkan sebuah penyesalan di akhir kehidupannya, penyesalan ketika dia sakit karena sudah menyia-nyiakan waktu sehatnya, sudah menyia-nyiakan kesempatan yang begitu berharga. Nah, itu kesehatan. Dan yang ketiga adalah pergunakanlah masa kayamu sebelum masa sempitmu. Ya, masa kaya atau masa di Allah bukakan dunia dalam dirinya, ya dibukakan sebuah kemudahan dalam dunia, maka jangan sampai disia-siakan begitu saja sehingga datangnya kemiskinan dalam kehidupan kita. Karena ternyata banyak istilahnya orang-orang yang dulunya sukses, tajir melintir, tapi ternyata akhir kehidupannya ada dalam serba kekurangan. Maka di sini banyak sebuah pelajaran yang begitu penting, bagaimana bisa memaksimalkan harta itu dalam kebaikan, memakainya untuk menjadikan sebuah aset di masa tua, yang tentunya adalah untuk menopang amal soleh, untuk menopang kebaikan, untuk menopang ibadah kita agar lebih khusyuk secara dunia ketika waktu tua menghampiri kita. Nah, ini masa
masa kaya sebelum diberikan masa sempit. Maka ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga agar kita hidup dalam kewarasan. Terkadang ketika kita diberikan kemudahan secara dunia, kita akan terjebak dalam kehidupan yang zona nyaman. Nah, zona nyaman inilah yang sebenarnya menjadi sebuah virus yang dimana baru kita tersadar ketika kita benar-benar injury time, benar-benar di akhir, istilahnya itu di akhir-akhir kesempatan hidup. Kenapa? Karena benar-benar ada dalam zona nyaman. Nah, ini ada sebuah cerita bagaimana ketika seseorang dia pada fase itu dia sangat mudah dalam segi dunia, dan ternyata kehidupan itu seringkali memberikan sebuah kejutan, baik kejutan yang sifatnya membahagiakan ataupun kejutan yang memberikan sebuah kesempitan hidup. Nah, ketika dunia menghimpitnya, dia sudah istilahnya dia tidak memanage, tidak mengatur waktu kayanya itu, sehingga pada akhirnya ketika dia sakit, yang dia tidak bisa bekerja, maka di sana ada sebuah penyesalan yang tiada tara. Bagaimana ketika masa mudanya, ketika masa keluangan waktu, keluangan harta dan lain sebagainya tidak dipergunakan sebaik mungkin, tidak diatur sedemikian rupa, ya hidup berpoya-poya dengan istilahnya itu dengan standar hidup yang tinggi, yang pada akhirnya dunia itu ya tidak flat. Dunia itu ya kadang memberikan sebuah kejutan yang akhirnya ada dalam sebuah penyesalan. Nah, selanjutnya adalah waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Nah, waktu luang disinilah ulama sangat memberikan sebuah perhatian. Bahkan ada sebuah ungkapan, al-waktu kasaif, illam taktohu kotoaka. Waktu itu seperti pedang, yang jikalau engkau tidak memotongnya, tidak mempergunakannya sebaik mungkin, maka waktu akan memotongmu. Dalam artian, ketika seseorang menyia-nyiakan waktu, maka pada hakikatnya nanti dia akan hancur. Kenapa? Karena tidak mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Ketika waktu luang, ketika waktu senggang, dia tidak mempergunakannya dengan menyibukkan dirinya dengan sesuatu kebaikan, dengan sesuatu amal yang soleh, maka sungguh pada akhirnya dia akan disibukkan dengan sesuatu hal yang sia-sia, dengan sesuatu hal yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Ini seperti menjadi hukum alam, menjadi sebagai hukum sunatullah. Bagaimana ketika seseorang itu tidak mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, yang mempergunakannya dengan nilai yang positif, dengan suatu kebaikan, dengan suatu amal soleh, dia benar-benar mengeluarkan ikhtiarnya, mengeluarkan effortnya itu untuk memberikan kontribusi untuk kehidupan, untuk beramal ya, sebanyak mungkin, sebaik mungkin, seberkualitas mungkin untuk kehidupan setelah kematian. Nah, ketika itu tidak dilakukan, ketika seseorang tidak punya target, tidak punya value, tidak punya nilai untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, maka dia akan disibukkan dengan kelalaian, disibukkan dengan sesuatu yang kesia-siaan, kemaksiatan, dan dosa. Nauzubillah. Maka ada sebuah ungkapan yang menarik bahwa ketika manusia, ya, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, jikalau manusia tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka keburukan akan menyibukkannya. Ketika manusia istilahnya itu terkuras waktunya untuk scroll media, untuk hal-hal yang istilahnya itu sifatnya hiburan dan lain sebagainya, ya waktunya akan habis untuk itu. Nah, maka di sini perlu kewarasan diri, perlu merujuk kembali kepada nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Sebagaimana halnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah nasihat kepada Ibnu Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia itu adalah seperti orang asing atau seorang yang berkelana, seorang yang musafir. Ada sebuah ingatan dalam hatinya, dalam pikirannya bahwa ini adalah sebuah perjalanan. Ini bukan sebuah tujuan. Ketika visi kehidupan ini terlupakan, maka otomatis dia akan terlena dalam perjalanan dan dia tuh tidak move on untuk melihat tujuan yang sebenarnya. Kenapa? Karena di perjalanan itu begitu indah dengan pemandangan dan lain sebagainya hingga lupa bahwa tempat yang sebenarnya dia berpulang tuh itu bukan di perjalanan gitu, bukan di destinasi wisatanya gitu, tapi kembali pulang ke tempat yang sesungguhnya. Maka di dunia ini kan begitu indah, begitu banyak pernak-pernik dunia yang hal itu menyibukkan kita, bahkan melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Nah, maka salah satu poin dari kenapa kita tidak bisa merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orientasi pikiran kita, orientasi hati kita dalam aktivitas dunia itu bukan untuk mencari keridhaan Allah, tetapi adalah untuk mencari dunia gitu dan melupakan akhirat. Nah, ketika kita melupakan sebuah misi suci ini, maka otomatis ibadah-ibadah yang kita lakukan pun auranya ya aura dunia gitu. Kita meningkatkan ibadah kita untuk menggapai dunia, tapi lupa untuk berdoa, minta kebaikan di akhirat gitu. Padahal Allah juga menegaskan kepada kita, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tetapi terkadang antusiasme kita untuk mengejar dunia itu begitu menggebu-gebu, begitu luar biasa, berbeda dengan mengejar akhirat gitu ya. Kalau kita tertinggal ya dengan sebuah keuntungan dari dunia, kita akan menyesal begitu dalam. Tetapi ketika kita tertinggal dengan amalan-amalan akhirat, kita enjoy biasa aja ya. Tertinggal dengan sholat qobliyah subuh gitu kan, itu kan di sisi Allah itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi ketika kita tertinggal, kita enjoy aja, biasa aja. Nah, itu menjadi sebuah pertanda bahwa kita hatinya itu masih terpaut dengan dunia. Tautan hati kita dengan Allah itu sangat begitu tipis, sangat begitu pudar gitu. Jadi ketika tertinggal kebaikan, keutamaan dari amal soleh, biasa-biasa aja. Nah, ini menjadi salah satu indikator. Nah, selanjutnya adalah pergunakanlah masa hidupmu sebelum masa matimu. Nah, masa hidup ini merupakan sebuah anugerah kehidupan, merupakan sebuah kesempatan kepada kita agar kita mempergunakan masa hidup ini sebaik mungkin, bekerja mencari nafkah dengan meniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengisi kehidupan ini dengan amalan-amalan terbaik yang kita bisa lakukan, yang sesuai dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita untuk memberikan sebuah kemanfaatan. Karena hakikat manusia yang terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang memberikan kemanfaatan untuk yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya. Tentu kemanfaatan yang terukur, yang sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Tentu niatnya adalah untuk menanam kebaikan-kebaikan di dunia. Karena filosofi dunia bagi seorang muslim itu adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam kebaikan-kebaikan yang dimana kita harapkan kita bisa berpanen raya itu ya di akhirat kelak dengan kebaikan-kebaikan yang kita tanam. Dan ternyata Allah memberikan sebuah gambaran
banyak sekali manusia yang sudah meninggalkan alam dunia ini, mereka mengharapkan, mereka berdoa, ya istilahnya itu berangan-angan, seyogianya atau menginginkan Allah itu mengembalikan dirinya ke kehidupan dunia, kehidupan yang sekarang kita sedang jalani. Untuk apa? Agar mereka bisa memperbaiki amal-amalan yang dulu mereka tidak kerjakan, yang dulu mereka lakukan dengan sekedarnya saja, tidak ada sebuah ruh dalam ibadah yang mereka lakukan. Mereka ingin memperbaiki diri. Nah, inilah sebuah nasihat-nasihat yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa mengingatnya dalam kehidupan kita dan bisa mempergunakan 5 perkara ini sebelum hilang atau sebelum kita menyesal dalam kehidupan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.